terjadi antara Rasman Arif Nasution dan Dennis Caryasta tampaknya masih jauh dari kata selesai. Ketegangan yang awalnya berawal dari permasalahan pribadi, kini semakin meruncing setelah Rasman resmi menjadi kuasa hukum Frida, mantan asisten Dennis. Permasalahan ini terus memanas setelah Rasman mengklaim menemukan bukti dugaan suap yang melibatkan Dennis terhadap oknum penyidik di Polda Sumatera Utara terkait laporan yang dibuatnya. Tidak ingin menunda waktu, Rasman segera mengambil langkah tegas dengan melaporkan temuan ini ke Mabes Polri. Namun tindakan Rasman tidak berhenti sampai di situ. Dalam perkembangan terbaru, ia menyatakan akan membawa kasus ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Lantas seperti apa tanggapan Dennis dalam menyikapi dugaan suap yang dilaporkan oleh Rasman terhadap dirinya? Dan Dennis, saya juga akan datang ke Tipikor untuk melaporkan dia. Ya, karena saya duga dia melakukan transaksi tidak wajar, mengirim sejumlah uang ke penyidik, dan itu diakui oleh Frida, ada sudah perencanaan, saya sudah ke Propam. Saya akan ke Sumatera Utara juga, Polda Sumatera Utara, untuk memproses kasus ini supaya cepat naik dan diproses. Oh, yang katanya nyuap? Iya, nyuap di mana? Gue kagak ada duit. Itu dari mana? Terus itu nyuap dari mana? Gue udah cari-cari di rekening gue nyuap mana? Kagak ada. Gue cari-cari kagak ada kan, tadi sekarang gue kasih mutasi rekening juga kan. Kagak ada, dari rekening mana nyuapnya? Rekening dia. Ya, gue sih kagak pernah nyuap, kok ya bisa begitu ya, makanya Frida kasih laporan keuangan gitu. Bukan, gue mah gak pernah nyuap-nyuap, cek aja rekening gue, kagak pernah gue nyuap-nyuap. Orang gue kagak ada duit, mau nyuap gimana? Itulah Tuhan itu adil. Ternyata dugaan saya benar, bolak-balik Rahmat nanya, bolak-balik saksi saya nanya, bolak-balik wartawan nanya, Bang, ini kok lama, kok nggak P21, kok kasusnya lama, periksa saksi, periksa ahli, bolak-balik. Rupanya ini ada udang balik di balik batu. Pak Kapolri, tidak pantas ini. Dalam rangka apa dia menerima aliran uang kasus yang dia tangani, dan yang bersangkutan sudah bertemu dengan saksi saya 2 kali. Bahwa mereka ada pertemuan, bukan pertemuan di rumah, malah di mall. Sudah ada perintah bawa, tidak dibawa. Ini baru yang nampak di sini, yang sebelumnya nggak usah kita cerita. Ada yang lain, tapi itu nanti. Clear ya? Saya minta ini diusut, dan jangan coba-coba ada yang meneror-neror dia. Dennis, udahlah, percuma kau lanjutkan perkara ini, karena nanti yang akan malu kau sendiri. Nah, sementara ini nanti ada laporan saya ini. Di sisi lain, konflik yang terjadi antara Dennis Caryasta dan mantan asistennya, Frida, juga semakin menjadi perhatian publik. Setelah Frida berani mengungkap pengalamannya selama bekerja dengan Dennis, perdebatan pun mencuat. Frida mengaku hanya menerima upah sebesar 5 juta rupiah selama bekerja, sebuah jumlah yang menurutnya tidak sepadan dengan beban kerja yang harus ia tanggung. Namun, pernyataan tersebut langsung dibantah keras oleh Dennis. Dengan nada geram, Dennis menegaskan bahwa klaim Frida tidak benar dan mengada-ada. Tak ingin hanya berbicara tanpa dasar, Dennis membeberkan sejumlah bukti yang ia klaim dapat membantah pengakuan Frida. Ia menunjukkan dokumen transfer daftar fasilitas yang pernah diberikan kepada Frida. Lantas seperti apa kelanjutan laporan Dennis terhadap Frida di Polres Metro Jakarta Selatan? Frida memang tidak profesional, jelas. Dalam bikin apapun, dalam bikin slip gaji, dalam bikin laporan keuangan, dalam bikin slip gaji, dalam berbicara sama orang, dalam mengatasi customer kebanyakan terlambat, itu semua gue ada buktinya. Bunga dikomplainin, terus ya memang dia tidak profesional. Terus udah gitu, ya dia bisa bertahan karena gue deket sama dia, karena gue anggap dia adik. Ya dia seperti ini ya gue bersyukur. Terus udah gitu kalau misalkan dia bilang gajinya cuma 5 juta, saya kerja berapa belas jam, dia itu personal asisten.
ya kan, personal assistant, dan dia megang handphone gua. Lu terima orderan dari handphone gua itu udah dapat komisi, walaupun orderannya bukan dia yang cari, orang nyari itu handphone. Kurang enak apa? Ngerti nggak? Jadi nih ada WA nih masuk nih, dibalesin terus gitu, oke transfer ke sini rekening, deal, masuk ke dia. Kurang enak apa? Ya enak lah. Ya masalahnya memang dia itu memang satu tidak profesional, dua tidak bersyukur. Dia juga tahu lah setiap bulan gue tambahin. Terus dia bilang, kata dia tiap bulan terima 5 juta. Gue ada, mau lihat nggak slip gajinya dia? Kan yang bikin kan slip gaji semuanya dia. Gue mah tinggal transfer aja. Kalau misalkan dia di bawah 10 juta ya gue tambahin. Belum lagi kalau misalkan dia alasan sakit ala-ala, gue kasih lagi kadang-kadang. Jom. Nah, udah jom ya. Nih. Udah. Bisa 14 jeti. Udah, kalau ngomong pakai bukti aja, mana buktinya, gitu aja. Ngomong dari tahun berapa? 3 tahun kerja sama gue gajinya 5 jeti, tapi tiap hari pulang pergi ke rumah gue naik gokar, naik mobil loh, bukan naik motor. Iya kan? Pernah nggak lu lihat dia pulang naik ojek online? Naik mobil kan? Naik gokar dari Depok ke Kemang, ke Senopati, berapa duit Reksa? Gokar, mana itu? Gokar. Iya, naik gokar cuy. Saya sudah mengakui kesalahan saya, kenapa transfer itu ke rekening saya. Itu juga ada beberapa transaksi, 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 transaksi memang. Dan saya sudah mau minta itikat baik dengan papa saya datang ke sana. Waktu itu saya resign-nya per tanggal 21 Maret. Makanya Frida, itu kalau apa-apa tuh laporan keuangan. Jangan-jangan dia yang inisiatif tuh, transfer. Kan semua kan, gua kan transfer ke dia kan, misalkan transfer gitu. Tiap hari pasti transfer, dan nggak pernah ada laporannya sampai sekarang. Gitu. Jadi gue transfer dia tuh pasti tuh tiap hari sampai sekarang gue minta laporannya aja. Terus buat Frida juga gue saranin mendingan tobat tuh. Kayak yang lain aja, maling-maling yang di rumah gue aja pada ngaku, pada tobat. Nah masa lo kagak tobat? Kalau orang udah tahu salah tuh tobat, ya kan? Dan ngarang-ngarang, tobat, terus ya gitu, berdoa, minta maaf, ambil jalan yang benar ya. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.